Om Swastiastu, Bu Padmi. Om Swastiastu, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sehat ya? Ya, Sungkaru sehat, Ibu. Bagaimana juga kabarnya hari ini? Sekare sehat juga, Bu. Sebelumnya saya sampaikan dulu pada praktek kucing kali ini yang saya bertindak sebagai pengamat, Bu Padmi bertindak sebagai coach ya, dan Pak Lorenzo sebagai kucingnya. Sebelum praktek kucing kita mulai, yang pertama akan saya amati adalah alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai tanggung jawab. Yang kedua adalah kompetensi kucing apa yang dimiliki oleh Bu Padmi. Kalau boleh tahu Bu, pada kesempatan kali ini kompetensi kucing apa yang Ibu kembangkan? Baik, Ibu. Terima kasih. Untuk pada kesempatan kali ini, kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, kehadiran penuh, kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Berarti ada 3 kompetensi kucing yang ingin Ibu kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Dari ketiga kompetensi tadi, saya ambil satu, Bu, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apa indikator ketercapaian yang Bu Padmi inginkan dari mengajukan pertanyaan yang berbobot? Harapan saya melalui pertanyaan berbobot itu, pertama, saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk menggali potensi serta coachee mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat ini. Dan yang kedua, saya bisa memunculkan ide-ide baru dari coachee. Berarti Bu Padmi ingin menggali potensi dan mendapatkan solusi dari permasalahan serta dapat memunculkan ide-ide baru nih. Ya, benar, Ibu. Oke, untuk waktunya saya persilahkan kepada Bu Padmi dan Pak Lorenzo untuk memulai praktek kucing kali ini. Silahkan Ibu. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Halo, selamat siang Pak Aditya Lorenzo. Selamat siang, Bu Padmi. Kemarin Bapak sempat menghubungi saya ya, katanya ada hal yang ingin dibicarakan. Apa sih yang Bapak ingin bicarakan hari ini dengan saya? Iya, betul sekali, Bu, karena ada permasalahan di kelas saya, Bu. Artinya akhir-akhir ini banyak sekali siswa itu kurang fokus atau kehilangan motivasi belajarnya pada saat jam siang. Di pembelajaran jam siang, jam 12 ke atas itu, Bu. Kurang fokus, tidak mau memperhatikan, bahkan ada yang sampai tidur itu di kelas. Gitu ya Pak, berarti Bapak melihat bahwa motivasi belajar siswa menurun saat belajar di siang hari. Selain itu ada lagi permasalahan lain Pak yang Bapak rasakan? Nah, itulah artinya saya sering sekali melihat artinya siswa itu mengantuk saat pembelajaran jam siang, Bu. Artinya sampai bahkan beberapa kali saya melihat siswa sampai tertidur di atas bangkunya pada saat pelajaran siang gitu. Oh begitu Pak ya. Uh, Pak, kita cuma punya waktu beberapa saja, beberapa menit saja ini Pak Aditya. Nah, dalam obrolan kali ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Yang saya ingin dapatkan sih, saya ingin sekali melihat murid itu motivasinya itu kembali, Bu. Artinya walaupun jam siang itu supaya motivasi siswa itu tetap aktif lah, artinya tetap semangat dia mengikuti pembelajaran walaupun itu di siang hari atau jam-jam terakhir di uh, perbatasan pulang tuh, artinya kadang-kadang itu hilang dia gininya. Saya ingin itu tidak terjadi gitu. Gitu, Pak ya. Jadi tujuan Bapak adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di jam pelajaran siang atau jam Ya, pelajaran akhir betul. Pak ya. Ya, supaya motivasi belajarnya gini, Bu, tinggi gitu kan. Artinya di jam siang itu supaya kembali termotivasi siswanya jam
motivasi belajarnya tinggi kembali seperti jam semangat pagi lah gitu. Itu yang saya inginkan. Oke Pak, nah kalau dari pengamatan Bapak, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih Pak? Kalau menurut pengamatan saya ya, murid yang memiliki motivasi belajar itu apabila itu mereka aktif di dalam kelas. Kan kelihatan Bu, kalau yang tadi saya sampaikan itu saya bahkan beberapa kali memergoki siswa itu tertidur sampai itu kan saya anggap itu tidak memiliki motivasi belajar. Kalau menurut pengamatan saya yang memiliki motivasi belajar tinggi itu murid yang semangat, aktif dalam mengikuti pembelajaran, mendengarkan penjelasan dari gurunya, kemudian mengerjakan tugas-tugas atau LKPD yang sudah diberikan, gitu. Mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, itulah. Itu sih menurut saya murid yang memiliki motivasi belajar. Oke, jadi menurut Bapak sendiri bahwa murid yang memiliki motivasi belajar yang bagus itu, yang tinggi itu adalah murid yang aktif, sering bertanya, mau bertanggung jawab, aktif dalam kegiatan pembelajaran itu Pak ya. Terus selain itu apalagi Pak ada yang ingin Bapak sampaikan tentang murid yang mempunyai motivasi belajar aktif? Kalau yang memiliki motivasi belajar, pastinya murid itu memiliki catatan-catatan kecil Bu, artinya di bukunya mencatat apa yang disampaikan gurunya gitu. Itu sih menurut saya tambahannya Bu, artinya siswa yang termasuk siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Oke, nah jadi ada berapa ciri Pak ya yang menurut Bapak siswa yang memiliki motivasi belajar aktif. Nah, Ya. jadi yang ideal sepertinya begitu Pak ya. Nah, kalau yang ideal itu ada di angka 10, sekarang murid Bapak yang belajar di jam siang, kalau dari angka 1 sampai 10, berapa kira-kira mereka di angka berapa dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi Pak? Kalau di jam siang khususnya ini Bu ya, kalau di jam siang ini mungkin masih 5 Bu. Masih 5 Pak ya, berarti posisi di angka 5. Nah, menurut Bapak apa kendala sehingga ada di angka 5 tersebut Pak? Mungkin karena kendalanya itu karena mungkin suhu yang panas di siang hari Bu, kemudian rasa ngantuk itu mungkin munculnya tidak termotivasi belajar jadinya gitu. Itu sih kendalanya Bu, di ruangan kelas yang saya rasakan juga sebagai guru gitu. Oh gitu Pak ya. Ya. Selain itu, apakah ada mungkin faktor lain yang mempengaruhinya Pak? Nah mungkin faktor lainnya ketika pembelajaran siang itu sepertinya metode pembelajarannya Bu, seperti kurang tertarik dengan materi yang diajarkan atau metode pengajarannya tidak dia senangi gitu, sepertinya belum sesuai dengan siswanya gitu. Oke, nah Bapak untuk mencapai angka 10 sebenarnya agak susah Pak ya. Nah, kalau Ya, Bapak ingin murid-murid yang belajar di jam siang ini berada di level berapa menurut Bapak untuk motivasi belajarnya tadi? kalau dengan kondisi murid sekarang ya di posisi angka 5 saya sampaikan ketika bisa mencapai angka 8 itu saja sudah baik Bu. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka 8 tersebut, Pak? Nah sebenarnya itulah yang saya pikirkan pada pertemuan kali ini Bu gitu. Oke, Pak. Kalau dari pengamatan Bapak, rencananya murid-murid Bapak ingin diperlakukan seperti apa saat kegiatan pembelajaran di jam siang itu, Pak, supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat dan mengerjakan tugas? Nah sebenarnya mungkin saya bisa mencoba nih Bu ya, artinya metode-metode pembelajaran interaktif coba saya terapkan nantinya. Seperti sekarang ini kan ada banyak-banyak platform pembelajaran interaktif atau digital itu seperti menggunakan Kahoot. Ada kemarin juga saya tempat lihat ada game kit gitu kayak adanya seperti bermain game artinya siswanya. Mungkin ketika jam siang saya akan coba menggunakan metode itu gitu.
Baik Pak, berarti Bapak ingin melaksanakan pelajaran yang lebih interaktif gitu Pak ya, Ya, untuk betul. jam siangnya ya. Kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana Pak? Kemungkinan yang ingin Bapak lakukan. Untuk waktu dekat ini mungkin saya akan merancangnya dulu, Bu. Merancang artinya metode pembelajaran interaktif itu saya mempelajari platformnya dulu, bagaimana cara merancang pembelajarannya itu supaya bisa seperti bermain game lah kita belajarnya di siang harinya itu. Gitu. Itu sih, Bu. Gitu Pak ya. Kapan hal tersebut bisa Bapak lakukan Pak? Hal tersebut bisa dilakukan mungkin minggu depan, Bu. Karena saya sekarang kan akan mencari platformnya dulu. Minggu depan coba saya akan terapkan di kelas pada jam siang. Gitu. Ya, baik Pak. Siap minggu depan berarti Pak ya. Ya, Berarti minggu depan. siapa yang dapat membantu Bapak untuk merealisasikan rencana Bapak tersebut? Kalau yang dapat membantu tentunya kan rekan sejawat yang ada di sekolah saya, kemudian ada juga Kombel. Kemudian di sana ada guru-guru IT yang mungkin bisa nanti saya tanya-tanya tentang bagaimana pengembangan metode pembelajaran berbasis platform digital itu, yang seperti bermain game itu. Cocok saya terapkan di siang hari itu. Ya, Nah, Bapak, kita ada di penghujung coaching, Pak ya. Nah, dari apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini, dari apa yang kita obrolkan tadi, apa yang Bapak dapatkan? dari obrolan hari ini saya sudah bisa merefleksikan diri saya sendiri, artinya pembelajaran yang sudah saya lakukan di di jam siang terutama, Bu, yang muridnya kurang termotivasi itu, saya bisa dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Padmi berikan tadi, saya bisa menemukan satu solusi yang akan saya jalankan ini, yaitu menggunakan platform digital yang berbasis game ini untuk meningkatkan motivasi siswa di pembelajaran pada siang hari. Itu, Bu. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan, Pak ya, di obrolan minggu depan, agar saya bisa mendengar cerita Bapak setelah merancang kegiatan pembelajaran interaktif dan merancang pengelompokan murid dalam pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Padmi. Terima kasih Bu Padmi dan Pak Lorenzo yang telah melakukan praktek kucing. Di sini saya sebagai pengamat akan menyampaikan apa yang sudah saya amati dari praktek kucing tadi. Rencana aksi sudah jelas tahapan demi tahapan yang dipancing dari pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Coach juga memberikan pertanyaan yang membantu untuk kucing tersebut melaksanakan komitmen dari apa yang sudah direncanakan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Lalu tadi di awal Bu Padmi mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Tadi saya sudah amati bahwa tampak sekali Bu Padmi sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat memunculkan potensi dari kucing sehingga ia mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, Bu Padmi, setelah melakukan kucing tadi, indikator apa yang tampak dari ketercapaian pengembangan yang Bu Padmi inginkan? Baik Ibu, terima kasih dari kegiatan coaching tadi. Indikator yang tampak yaitu tadi ada beberapa pertanyaan efektif yang menurut saya itu sebenarnya adalah pertanyaan berbobot. Nah, dari pertanyaan berbobot itu harapannya coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Nah, coach juga bisa memunculkan ide-ide segar untuk pembelajaran di kelasnya. Tadi sudah nampak ada beberapa ide baru yang dimunculkan oleh coach juga, Bu. Baik Bu Padmi, untuk kucing yang akan datang, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan pengalaman pada kucing kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu bisa mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh dalam melakukan coaching. Semoga saya bisa lebih baik lagi mengembangkan kompetensi tersebut. Semoga juga kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang sudah saya munculkan dalam coaching kali ini bisa dikembangkan lagi ke depannya, Ibu.
Baiklah, karena waktunya sudah cukup, saya ucapkan terima kasih atas praktek kucing hari ini ya, Bu Padmi dan Pak Lorenzo ke depannya. Semoga Ibu dapat mengembangkan dan menerapkan teknik kucing seperti yang Ibu harapkan. Demikian hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya di sini sebagai timekeeper ya. Jadi untuk kesempatan latihan coaching yang sudah dipraktekkan Bu Padmi sebagai coach dan Pak Lorenzo sebagai coach sudah dapat terlaksana dengan baik ya. Jadi alokasi waktu yang sudah sesuai juga, terus proses coaching juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan bahkan Ibu Padmi sudah menerapkan 3 kompetensi inti coaching. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.